Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Prof. Adi dan teman-teman semuanya. Kita dari kelompok 3 ingin mencoba mempresentasikan tentang branding in digital era. Next. Uh, Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Lerian Gitio, ada Faris Mujahid, terus ada Nabila Delia Putri, Rarasati P. Manoto, terus sama Soraya Medina Ruza. Next. Nah, kita masuk ke key issues for branding in the digital era. Nah, belakangan ini branding dan manajemen merek itu telah mengalami pergeseran yang luar biasa, terutama karena perubahan pemasaran online dan digital sebagai sarana komunikasi dan penjualan pada konsumen. Nah, untuk meninjau sejumlah perkembangan penting terkait branding di era digital, kita tuh perlu mempertimbangkan beberapa temuan yang akan saya paparkan berikut, dan bagaimana temuan tersebut tuh menyoroti landscape pemasaran yang berubah dengan cepat saat ini dan implikasinya yang mendalam bagi pemasar merek. Yang pertama, itu tuh ada 97% konsumen beralih ke mesin pencari seperti Google ketika mereka ingin membeli suatu produk. Terus yang kedua itu 96% konsumen tuh menelusuri informasi produk tersebut menggunakan perangkat seluler mereka. Yang ketiga, 95% generasi milenial itu tuh mengharapkan brand tuh hadir di Facebook. Terus yang terakhir itu ada 89% konsumen tuh melakukan riset online untuk sebelum membeli di dalam toko. Next. Nah, berikut merupakan key digital era trends with implication untuk branding dan manajemen mereknya. Yang pertama itu ada changes in consumer decision journey, terus ada sharp increase in buying via online retail channels, a shift in advertising and promotion expenditures toward digital channels, the rise of many-to-many communications, a dramatic increase in consumer touchpoint, a tremendous increase in data availability, the use of digital personalization, the loss of control over the brand message, and the co-creation of branding meaning. Terus ada the role of users experience, sama the growth of brand as cultural symbol. Next. Nah, dari ke-10 kunci itu, yang pertama kali dibahas itu changes in consumer decision journey. Nah, perjalanan keputusan konsumen tradisional itu kayak menyiratkan serangkaian tahapan sistematis, termasuk awareness, terus ada pertimbangan dalam pembelian, terus niat membeli, dan sampai akhirnya ke pembelian. Nah, untuk pembelian tradisional itu emang melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dengan kesadaran dan diakhiri dengan pilihan membelinya. Nah, sebaliknya untuk konteks online ini tuh menghasilkan kondisi di mana konsumen tuh dapat bergerak melalui langkah-langkah ini tanpa urutan tertentu dengan informasi baru tentang merek yang mempengaruhi perjalanan keputusan di setiap tahapnya. Nah, manajer brand tuh juga harus memperhitungkan banyak saluran online yang tersedia untuk memberikan informasi merek kepada konsumen di berbagai tahap pengambilan keputusan. Nah, contohnya tuh kalau untuk yang tradisionalnya tuh misalnya ada orang ingin membeli kulkas misalnya, terus mereka tuh berkendara ke outlet store terdekat, terus tuh melihat beberapa pilihan yang ada. Nah, dari situ mereka tuh ngobrol sama salesperson-nya tentang kebutuhan mereka, terus dikasih beberapa pilihan dari sesuai kebutuhan mereka. Nah, dari situ mereka tuh juga kayak sebelumnya juga nanya ke tetangga-tetangganya apa yang mereka pakai gitu-gitu. Nah, barulah mereka memutuskan untuk membeli apa. Nah, kalau sekarang di sistem era digital ini mereka tuh pertama saat mereka memerlukan kayak kulkas misalnya, mereka tuh bakal mengakses internet dulu, mendapatkan informasi tentang model-model teratas, terus fitur-fitur terbaru, terus juga dari situ baru
mereka mencari ulasan-ulasan yang ada di Facebook atau di digital platformnya, terus cari tahu merek-merek yang bagus dari produk itu, dan masih banyak tahapan lainnya sampai akhirnya pembelian produk tersebut. Nah, setelah pembelian produk tersebut, mereka tuh juga kayak masih ditawarin oleh si salesperson, bukan salesperson, platformnya tuh kayak tentang produk-produk yang setipe, kayak misalkan kalau dari kulkas ke microwave, terus tuh juga di situ tuh mereka diminta untuk mengulas dari produk itu sendiri. Oke, next. Nah, berikut tuh merupakan perjalanan keputusan konsumen yang diperluas expanded. Nah, gambar ini tuh merupakan gambaran umum tentang perjalanan keputusan konsumen yang diperluas, terutama berkaitan dengan konteks online. Nah, menanggapi perubahan yang disebutkan tadi, itu tuh dalam perjalanan keputusan konsumen dan sifatnya yang lebih kompleks, manajer merek tuh harus melengkapi diri mereka dengan informasi tentang bagaimana perjalanan keputusan bervariasi di berbagai segmen konsumen. Nah, selanjutnya konsumen itu harus didorong untuk terlibat dengan merek setelah melakukan pembelian dengan mengingat advokasi pasca pembelian penting yang dapat diberikan konsumen untuk suatu merek. Pasar itu harus memberikan insentif dan mendorong konsumen untuk memberikan rujukan positif untuk merek tersebut. Nah, ini tuh balik lagi ke peran mouth to mouth ya. Nah, di sini tuh bisa dilihat kayak yang pertama awalnya tuh perjalanannya tuh felt the need of one for it, terus knows about it, considers about it, learns about it, likes it, is willing to pay for it, choose to try it, consumes it, satisfied with it, a loyal buyer of it, terus engage with it, sama active advocate for it. Nah, tahapan ini tuh perlu diperhatikan oleh pemasar untuk ngasih informasi-informasi yang berguna untuk keputusan pembelian si konsumen. Next, growth of online retailing. Nah, selain saluran komunikasi, jumlah opsi retail online tuh juga semakin banyak. Popularitas retail online tuh dapat disimpulkan dari statistik berikut. Yang pertama, itu tuh ada nilai penjualan e-commerce tuh meningkat di tahun 2018, terus juga ada 60% orang dewasa di Amerika tuh senang tidak berbelanja di mall atau toko, lebih senangnya belanja online. Terus ada 70% percaya bahwa mereka tuh akan mendapatkan penawaran yang lebih menarik saat berbelanja online. Terus 40% pria dan 33% wanita berusia 18 hingga 34 tahun mengatakan bahwa mereka idealnya membeli semuanya secara online. Nah, dari kesimpulan statistik ini, itu tuh tidak mengherankan jika retail online sukses secara fenomenal. Nah, terus tuh pertumbuhan pesat dalam popularitas retail online itu telah disertai dengan penurunan preferensi untuk belanja di toko secara langsung. Terus juga selanjutnya tuh mengancam keberadaan banyak retail fisik, retail offline. Nah, oleh karena itu manajer merek tuh harus menemukan cara untuk meningkatkan daya tarik dan kehadiran dari online mereka, serta mengoptimalkan pengalaman merek secara online. Retail online itu juga telah menambahkan banyak fitur baru untuk membantu membuat pengalaman belanja online itu dipersonalisasi terus menjadi lebih menarik. Nah, tapi itu banyak konsumen yang suka mengunjungi toko, terus juga menyentuh barang tersebut secara secara langsung, dan seringkali diikuti oleh konsumen melakukan pemesanan online. Jadi mereka datang ke toko, ngeliat dulu barangnya, terus jadi tapi pesannya tuh secara online karena biasanya lebih banyak penawaran yang lebih murah. Nah, konsumen tuh suka mengunjungi lokasi retail dan kenyataan ini dapat menjadi jaminan bahwa nggak semua retail fisik tuh akan menghilang dalam waktu dekat. Nah, tren ini tuh mengimplikasikan pentingnya untuk mengelola merek dengan mengkoordinasi saluran online dan offline secara strategis. Nah, next. Advertising and promotion using digital channels.
Nah, di antara perubahan terpenting yang terjadi dengan munculnya saluran digital adalah perubahan dalam cara alokasi dana periklanan di saluran online maupun offline. Nah, pada tahun 2017 itu tuh pengeluaran untuk media digital di seluruh dunia itu tuh melebihi jumlah yang dihabiskan untuk iklan televisi tradisional dengan nilai 209 miliar dolar untuk belanja iklan digital dan 178 miliar dolar untuk iklan di TV di seluruh dunia. Nah, selain itu pertumbuhan media digital diharapkan dapat melampaui pertumbuhan saluran media tradisional. Nah, terus diproyeksikan pada tahun 2020 saluran online itu akan hampir 50% lebih besar daripada iklan di TV. Nah, yang paling penting adalah peningkatan pesat dalam belanja iklan seluler dibandingkan dengan iklan di desktop gitu ya, kayak TV. Nah, terus di seluruh dunia ini tuh iklan seluler menyumbang sekitar 100 miliar dolar dalam pengeluaran iklan dan hampir setengah dari semua iklan digital. Hal ini itu disebabkan oleh adanya perubahan perilaku konsumen seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, guna memperoleh efektivitas dari penggunaan channel digital, perusahaan harus menggunakan saluran online untuk memperkuat pesan mereknya dan menciptakan resonansi dengan pelanggan mereka. Next. Nah, di sini terdapat dua figur. Yang pertama itu traditional marketing. Di sini one-to-many communication. Terus yang kedua itu ada new media environment. Di sini ada two-way sama many-to-many communication. Nah, di sini dunia pemasaran tradisional tuh melibatkan manajer merek yang mengandalkan saluran media massa seperti iklan di TV, terus iklan di media cetak, radio untuk berkomunikasi dengan konsumen. Tapi tuh arah komunikasi ini tuh satu arah, jadi nggak ada percakapan dua arah di sini. Nah, jadi halayak umumnya tuh kayak menerima secara pasif dari pesan yang dibuat dengan cermat yang dikirim oleh si pemasar ini. Nah, terutama dalam kasus pendekatan pemasar tradisional satu ke banyak untuk komunikasi ini. Nah, terus seiring berjalannya waktu, saluran satu ke banyak one to many ini tuh memberi cara untuk penekanan yang lebih besar dan ada komunikasi interaktif atau one to one antara merek dan pelanggan. Biasanya kalau yang one to one communication ini tuh ada di B2B ya, jadi dia menggunakan personal selling. Nah, terus tuh perusahaan katalog sering menerapkan pendekatan pemasaran langsung ini tuh dengan melihat setiap pelanggan secara individual. Dalam beberapa tahun terakhir, saluran TV one to many and one to one ini ditambahkan atau bahkan diganti oleh saluran many to many seperti Facebook dan Twitter, di mana konsumen telah menjadi penyiar dalam percakapan satu sama lain dan terlibat dalam dialog dua arah dengan pemasar merek. Next. Oke, masuk ke increase in consumer touchpoint. Nah, pertumbuhan saluran pemasaran digital dan media sosial tuh, serta kemampuan konsumen untuk berkomunikasi satu sama lain telah mendorong peningkatan tajam dan jumlah titik kontak yang dimiliki manajer brand tersebut untuk terlibat dan berkomunikasi dengan konsumen mereka. Nah, seperti yang dicatat sebelumnya, model tradisional tuh mencakup komunikasi one to many itu di mana pilihan akan dibatasi pada konsumen satu arah menggunakan saluran media massa seperti TV, terus media cetak, radio, dan sebagainya. Nah, saat ini manajer merek tuh memiliki berbagai pilihan komunikasi digital yang dapat mereka gunakan untuk terhubung dengan konsumen, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, dan lain-lain. Nah, implikasi dari peningkatan pilihan media ini adalah pertumbuhan kompleksitas perencanaan media. Nah, manajer merek tuh harus mengatur berbagai saluran ini untuk kayak membuat strategi yang terintegrasi di seluruh perjalanan keputusan konsumen. Nah, selain itu manajer merek tuh juga harus memastikan bahwa merek memiliki pesan yang seragam
dan tampilan serta nuansa yang konsisten di semua platform. Nah, memiliki pemosisian merek yang didefinisikan dengan detail dan pedoman yang jelas ini tuh tentang bagaimana sebuah merek harus disajikan dan dipasarkan pada konsumen. Itu tuh merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa merek memiliki tema yang konsisten di semua saluran. Next, increase in data availability. Nah, pertumbuhan saluran digital ini tuh telah menyebabkan banyak banget data yang muncul, mulai dari data clickstream pada perilaku browsing pengguna di halaman web perusahaan, terus data matriks periklanan lainnya. Hingga informasi ini tuh mengenai jumlah tersebut, pengunjung unik ke situs web atau suatu merek. Pemasar sekarang tuh memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi yang dikumpulkan dari perilaku online konsumer untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan pelanggan. Nah, tapi itu jumlah informasi ini tuh dapat dengan cepat menjadi kayak kurang efektif jika merek tidak berinvestasi pada alat untuk mengubah informasi data ini menjadi sedikit pengetahuan yang dapat digunakan untuk dalam pemasaran. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan tuh mengandalkan analisis canggih untuk menghasilkan wawasan dari data ini. Misalnya tuh ada suatu perusahaan tuh dia tuh mulai menggunakan analisis clickstream. Nah, ini tuh menghasilkan wawasan penting untuk meningkatkan penjualan online yang cukup besar. Analisis ini tuh menunjukkan bahwa saluran tertentu kayak Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain tuh menghasilkan pelanggan dengan keterlibatan tertinggi. Nah, perusahaan tersebut tuh juga akan mengoptimalkan kehadirannya di Facebook sehingga audiens dapat mengklik link unggulan dan melakukan pembelian di situs web perusahaan. Terus ditemukan bahwa 21% pengguna Pinterest itu juga cenderung membeli item di toko setelah menyukainya di Pinterest. Jadi angka ini tuh bahkan lebih tinggi di antara konsumen yang lebih muda. Nah, terus faktor lainnya yang berkontribusi dalam peningkatan besar dalam ketersediaan data itu merupakan pertumbuhan percakapan media sosial yang terjadi di Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, percakapan ini tuh dapat digali secara efektif menggunakan analitik lanjutan untuk menghasilkan wawasan penting tentang pola pikir dan sentimen konsumen yang terkait dengan merek tertentu. Nah, meskipun ketersediaan data ini telah memberikan banyak keuntungan bagi pemasar dalam menargetkan segmen konsumen dengan penawaran dan manfaat tertentu, ada juga kerugian dari data dalam jumlah besar ini. Nah, salah satu tantangan tersebut tuh berkaitan dengan memastikan bahwa privasi pelanggan tetap terjaga. Privasi pelanggan tuh dapat menurunkan kepercayaan konsumen pada brand tersebut. Nah, pemasar brand tersebut tuh harus menyeimbangkan keinginan mereka untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data pelanggan untuk meningkatkan strategi mereka sambil menghindari hilangnya kepercayaan pelanggan. Karena ruang kontrol media sosial ini tuh menawarkan kepada pemasar merek itu tuh untuk kemampuan untuk mendengarkan percakapan pelanggan dan memahami tren yang mereka inginkan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digital personalization. Digital personalization ini adalah menyesuaikan pesan atau penawaran kepada sejumlah individu berdasarkan perilaku mereka masing-masing. Managers memiliki akses kepada big data yang akan menunjukkan mereka aspek demografi dan psikografi dari konsumen, pola mereka ketika melakukan browsing online, kecenderungan mereka untuk merespon secara positif kepada jenis penawaran online yang berbeda-beda, dan kedekatan mereka terhadap lokasi brick and mortar seperti misalnya toko fisik yang paling dekat dari lokasi konsumen tersebut berada, di mana agar toko-toko ini bisa mendorong konsumen tersebut untuk melakukan pembelian.
contohnya dengan memberikan diskon. Akan tetapi, konsumen dapat bereaksi negatif dengan adanya personalized offers ini karena mereka khawatir privasi mereka tidak dapat terjaga dengan baik. Nah, marketer bisa mengatasi reaksi negatif ini, contohnya dengan mengingatkan kepada konsumen eh, eh, terhadap sejumlah benefit yang bisa mereka dapatkan dari penawaran tersebut, atau dengan meminta izin konsumen terlebih dahulu apakah mereka bersedia untuk digunakan informasinya agar mereka bisa mendapatkan penawaran yang lebih personalized. Next. Oh ya, salah satu cara untuk menggunakan digital personalization adalah dengan retargeting, yaitu menargetkan konsumen kepada produk-produk yang sebelumnya sudah di-browse atau dilihat di internet oleh mereka tetapi belum dibeli. Nah, cara ini lebih efektif ketika konsumen mengunjungi website yang menunjukkan review dari produk yang mereka cari, atau untuk konsumen yang browsing informasi dari kategori produk tersebut secara keseluruhan. Nah, terdapat beberapa cara perusahaan bisa sukses dalam melakukan digital personalization, yaitu yang pertama, organisasi harus pandai dalam memprioritaskan dan mengidentifikasikan mana data yang dapat menyediakan monitoring dan feedback terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen secara terus-menerus, dan bagaimana hal tersebut dapat dipenuhi dengan penawaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, organisasi juga harus membuat tim yang agile yang dapat mengerti perjalanan konsumen dalam ketika mereka mengambil keputusan melalui berbagai bentuk channel, mulai dari website perusahaan sendiri, dari mobile app, atau pengalaman mereka di toko. Terus yang terakhir, mereka juga harus bisa memiliki proses testing and learning yang efektif untuk melihat mana yang bisa bekerja dengan baik dan mana yang tidak. Next. Nah, perubahan yang terjadi kepada digital ini telah mengurangi kontrol yang dimiliki oleh brand manager kepada pembentukan dari brand meaning. Brand manager ini harus dapat mengatur dan membawa percakapan yang dilakukan antar konsumen tanpa memegang peran yang eksklusif sebagai author atau sumber dari brand meaning tersebut. Melakukan hal ini merupakan tugas yang sulit karena banyaknya cerita dan pengalaman yang dibagikan di dalam sosial media oleh konsumen mereka, membuat brand manager sulit untuk mengontrol percakapan tersebut. Nah, pada era digital, pembentukan brand meaning ini dibantu oleh ketiga interacting forces, yaitu yang pertama firm generated brand meaning, di mana perusahaan untuk membuat brand meaning melalui berbagai program dan aktivitas marketing baik offline maupun online. Yang kedua, ada consumer generated brand meaning, di mana brand meaning dibentuk dari percakapan konsumen yang dilakukan di dalam sosial media, ditambah dengan percakapan yang dilakukan secara offline melalui word of mouth. Nah, yang terakhir, media and cultural influences. Berbagai entitas baru, media channel, dan pengaruh kultural juga dapat memiliki peran yang signifikan terhadap pembentukan brand meaning. Nah, beberapa challenge yang harus dihadapi oleh brand manager adalah menilai bagaimana mereka dapat mengkoordinasi berbagai sumber brand meaning yang berbeda-beda secara kohesif dan selalu siap untuk bisa menghandle public relation crisis dengan cepat dan efisien. Selain itu, brand manager juga harus bisa dan mau untuk mengajak konsumennya untuk membantu mereka membuat brand meaning secara eksplisit, seperti contohnya dengan membuat kompetisi untuk mendesain iklan dari brand mereka. Next. Nah, user experience adalah kunci untuk kesuksesan digital brand. Perusahaan harus mampu membuat interface di mana konsumen bisa menggunakan dengan mudah, serta memastikan bahwa konsumen tersebut dapat beralih dari satu device ke device lainnya secara mulus tanpa adanya gangguan. Nah, tingkat utilitas dan kenyamanan yang tinggi akan diekspektasikan oleh konsumen bukan hanya untuk online brand, tetapi juga harus bisa diterjemahkan di dunia offline. Hal ini bisa dilakukan dengan misalnya mendesain interface yang baik sehingga konsumen dapat menavigasi website dengan sangat simpel, sehingga mereka bisa
dengan mudah mencari informasi yang mereka butuhkan di website tersebut, atau dengan memastikan bahwa smartphone app yang dibuat oleh perusahaan bisa memudahkan kehidupan konsumen. Kemudian next, nah brand juga dapat membantu konsumen merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu dan membuat mereka dapat mengirimkan sinyal atau berhubungan dengan orang lain. Semakin brand dapat bisa masuk ke dalam secara dalam ke percakapan konsumen sehari-hari, brand manager juga semakin harus bisa membuat teknik baru yang bisa memastikan bahwa brand tersebut dapat menjaga cultural relevance yang mereka miliki. Misalnya brand harus mencari gimana konsumen bisa berteman dengan brand tersebut, misalnya melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Atau mereka juga bisa mengizinkan konsumen untuk berpartisipasi dalam komunitas brand, dan di waktu yang sama tetap menjaga keaslian dari komunitas brand itu sendiri dengan menggunakan hands-off approach. Nah, mereka juga harus mencari cara bagaimana bisa mendapatkan cultural resonance dengan menunjukkan suara yang autentik dengan point of view yang genuine. Next. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Raras. Kita akan masuk pada subbab brand management. Jadi brand management ini pada prinsipnya adalah upaya dari perusahaan atau pemilik brand untuk membangun ikatan antara konsumen dengan brand mereka. Ya, karena ketika ikatan itu telah terbangun, maka customer atau konsumen akan merasa bersedia untuk mengeluarkan waktunya, energinya, uangnya, dan bahkan segala fokus atau perhatiannya terhadap brand tersebut. Karena adanya ikatan yang terjadi antara dirinya dengan brand yang dia beli. Next. Di dalam consumer engagement ini ada 3 level atau ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah low brand engagement. Dan low brand engagement ini umumnya terjadi pada barang-barang yang sering dibeli oleh konsumen. Kenapa barang-barang yang sering dibeli konsumen? Karena hal ini membuat konsumen tidak lagi berpikir atau membuat ikatan tertentu dengan produk tersebut. Karena kebutuhan akan barang tersebut relatif dibutuhkan secara rutin, sehingga tidak ada engagement yang mengikat antara konsumen dengan brand tersebut. Kemudian yang kedua adalah moderate brand engagement. Nah, tingkatan ini adalah tingkatan yang tengah atau ketika konsumen mulai memiliki adanya ikatan dengan suatu brand. Ini umumnya pada brand-brand yang memang membutuhkan ketelitian, sehingga konsumen itu melakukan banyak pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan kepada pihak perusahaan ataupun kepada sales dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah high brand engagement. Ya, ini ketika seorang konsumen atau ketika konsumen memiliki ikatan yang sangat kuat dengan brand tertentu hingga konsumen rela untuk bergabung dalam komunitas brand itu sendiri atau mengikuti segala informasi dari fanpage mereka atau Facebook mereka. Pokoknya segala informasi yang berkaitan dengan brand tersebut diikuti oleh konsumen. Next. Ya, ini adalah brand engagement pyramid. Prinsipnya brand engagement pyramid ini membantu perusahaan atau marketer untuk melihat flow atau flow informasi ataupun flow informasi yang terjadi di antara 3 level yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 warna ya, ada 2 tanda panah. Yang pertama tanda panah warna biru yang menunjukkan aktivitas dari brand marketing itu sendiri, yang mana itu dilakukan atau dikontrol dari marketer. Kemudian yang kedua adalah tanda panah berwarna merah yang merefleksikan alur informasi di antara tingkatan engagement konsumen. Kemudian yang selanjutnya next. Nah, ini adalah set question, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini digunakan oleh marketer ataupun
perusahaan untuk mengukur atau menggunakan strategi dalam mengoptimalkan peningkatan dari level of brand engagement mereka. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah what is the shape of the brand engagement pyramid? What is the size of the highly positively engaged group? What is the size? Yang pertama ini berbicara tentang ukuran ya. Seberapa besar sih sebenarnya pembagiannya saat ini gitu. Jadi seberapa besar sih mulai dari yang low, moderate, moderate ataupun high atau bahkan yang negatif, yang memiliki negatif engagement. Kemudian yang kedua, are there any trickle down effects such that those who are highly engaged exert influence over those who are less engaged? Jadi yang kedua ini berbicara tentang mungkin nggak bagaimana bentuk pengaruh antara tingkatan satu sama lain. Apakah tingkatan yang paling tinggi dapat mempengaruhi tingkatan yang moderat ataupun low untuk naik ke tingkatan yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang flow informasi yang terjadi dalam setiap levelnya. Kemudian yang keempat, ini lebih pada strategi apa yang sebaiknya digunakan oleh marketer dalam mengoptimalkan pemasaran mereka sesuai dengan level atau tingkatan yang ada pada piramid itu sendiri. Next. Nah, dari 3 tingkatan tadi ada juga satu tingkatan di luar ini atau kontra dari tingkatan brand engagement itu sendiri, yaitu disebut juga sebagai negative brand engagement. Negative brand engagement ini adalah kondisi ketika konsumen justru tidak membangun ikatan dan bahkan berupaya untuk merusak ikatan yang bahkan belum terjadi atau sudah terjadi gitu ya. Jadi bentuknya biasanya akhirnya pembelian yang mereka lakukan itu menjadi berkurang, kemudian mereka melakukan komplain terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan, atau bahkan mereka membuat review-review di blog ataupun di media sosial mereka tentang ketidaksukaan mereka terhadap brand tersebut. Salah satu yang dicontohkan dalam buku adalah di dalam Facebook ada satu grup atau fanpage yaitu I Hate Apple. Jadi ini fanpage yang isinya awalnya sebenarnya orang-orang yang kecewa dengan Apple atau brand Apple, kemudian mereka memposting tentang kekecewaan mereka, jadi memberikan negatif review terhadap produk yang mereka beli. Next. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan ada beberapa faktor yang dapat membuat konsumen itu yang dapat mengaruhi level dari brand engagement dari konsumen itu sendiri. Ada 4 hal. Yang pertama adalah brand karakteristik. Nah, brand karakteristik ini umumnya adalah tentang simbol-simbol yang unik dari brand itu sendiri. Apakah simbol-simbol itu mudah diingat ataupun lucu gitu ya. Jadi simbol itu membuat kesan tersendiri buat mereka. Bukan simbol-simbol justru mungkin nggak berkesan sama sekali. Jadi kalau misalnya contoh salah satunya mungkin kita tahu brand yang paling di antara brand paling kuat misalnya brand McDonald ya. Huruf M-nya ini kan pada awal mulanya dia menarik karena memang dari warnanya gitu ya. Dari warnanya membuat ciri khas sendiri. Oh, ini M refers to McDonald itu. Terus kemudian yang kedua message karakteristik. Nah, message karakteristiknya adalah berbicara tentang pesan yang relevan. Jadi pesan yang relevan dengan situasi ataupun perasaan yang sedang dirasakan oleh konsumen itu sendiri, sehingga konsumen merasakan adanya ikatan antara dirinya dengan brand tersebut. Nah, ini dapat digunakan oleh pemasar ataupun perusahaan dalam meningkatkan engagement dengan konsumen mereka. Terus kemudian medium karakteristik. Nah, medium karakteristik ini berbicara tentang pilihan media yang digunakan yang banyak ditemui ataupun berpapasan langsung dengan konsumen gitu ya. Jadi medium karakteristik ini harus tepat. Jadi jangan sampai media yang dipilih oleh perusahaan ataupun brand justru bukanlah media yang dilihat banyak orang ataupun dilalui oleh banyak orang. Kalau dalam salah satu buku ini disebutkan salah satu
salah satu pilihan untuk media ini sendiri justru menghindari tempat yang ramai sekali gitu ya. Jadi yang maksudnya dia punya tempat khusus, bukan yang di satu tempat yang banyak brand di sana. Justru itu membuat orang yang melihat itu menjadi bingung. Tapi pilihan yang memang papan reklamenya cuma 1 atau 2, sehingga orang ketika melihat papan reklame itu dia relatif ngeh gitu. Jadi nggak terabaikan. Sedangkan kalau terlalu banyak, orang jadi nggak melihat brand itu sendiri. Kemudian yang terakhir, consumer karakteristik. Nah, consumer karakteristik ini berbicara tentang consumer desire to express themselves or to manage other impression of them. Jadi brand atau perusahaan ini harus mampu mengaitkan ya antara keinginan dari konsumen dengan produk mereka. Jadi brand harus mampu membawa keterkaitan antara brand yang mereka miliki dengan kepribadian seseorang. Next. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang digital communication atau strategi yang digunakan oleh pemasar untuk membangun engagement dengan konsumen mereka. Jadi komunikasi digital ini memiliki kontribusi untuk menghadirkan brand ya di tengah-tengah konsumen, sekaligus berupaya untuk membangun ikatan dengan konsumen. Next. Ya, ada tiga tipe channel dalam komunikasi digital ini. Yang pertama adalah tipe yang berbayar. Nah, tipe berbayar ini artinya perusahaan tidak memiliki dan perusahaan harus mengeluarkan uang untuk melakukan pemasaran melalui channel ini, seperti search advertising. Salah satunya ada Google AdWords, Kemudian ada display advertising, ada social media advertising, email marketing, dan seterusnya. Kemudian tipe channel yang kedua adalah outlet. Jadi yang outlet ini adalah milik dari perusahaan. Jadi perusahaan memang mengeluarkan biaya, tapi juga mereka menjadi pemilik dari channel ini, seperti website perusahaan, kemudian aplikasi perusahaan, kemudian akun media sosial dari perusahaan. Nah, itu adalah channel-channel yang perusahaan miliki. Kemudian yang ketiga adalah tipenya earned. Jadi tipe earned ini adalah ketika perusahaan tidak mengeluarkan biaya, tapi perusahaan mendapatkan manfaat atau efek dari channel ini. Jadi biasanya itu channel ini bersifat review. Jadi kayak misalnya website review ataupun rilis dari media yang menyebutkan tentang brand atau perusahaan mereka. Next. Ya, selanjutnya adalah company website. Jadi company website ini atau website perusahaan ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menceritakan tentang perusahaan ataupun brand mereka. Jadi konsumen akan dibawa untuk melihat secara detail apa yang ada di dalam perusahaan mereka. Umumnya perusahaan menggunakan ini untuk memberikan informasi-informasi seperti visi, misi, value, ataupun kegiatan-kegiatan mereka atau produk-produk mereka. Nah, website perusahaan ini website perusahaan ini juga dapat menjadi satu channel yang cukup efektif untuk meningkatkan brand dari perusahaan ataupun produk mereka, karena di era saat ini konsumen relatif mencari banyak informasi secara sendiri, dan ketika mereka menemukan website dari perusahaan, maka mereka akan mendalami isi dari website tersebut. Ketika website itu memiliki banyak informasi, maka secara tidak langsung akan terjadi ikatan antara konsumen dengan perusahaan itu melalui website tersebut. Tapi ketika website tersebut tidak mampu bercerita lebih detail tentang informasi perusahaan mereka, maka konsumen akan mencari sumber informasi lainnya. Next. Ya, channel kedua, jadi di dalam buku ini disebutkan ada 2 channel yang dianggap paling optimal, yang tadi company website, yang kedua email marketing. Ya, jadi email marketing ini salah satu channel dari komunikasi digital yang cukup efektif digunakan oleh para pemasar atau perusahaan. Data dan marketing asosiasi menyebutkan angka dari return on investment melalui email marketing ini 4 kali lipat lebih besar
daripada channel komunikasi yang lain, termasuk sosial media di dalamnya, ataupun direct mail, ataupun paid search. Jadi email marketing ini menjadi pilihan channel yang sangat baik digunakan oleh para pemasar. Next. Ya, email marketing. Yang pertama STP atau STP, yaitu segmenting, targeting, and personalization. Ya, ini secara umum berbicara tentang segmentasi yang dilakukan dalam proses mengatur ataupun mengklasifikasikan konsumen-konsumen mana yang menjadi segmentasi dari perusahaan. Jadi di dalam email marketing ini perlu dilakukan yang namanya segmentasi terhadap target-target market supaya email yang dikirimkan sesuai dengan target-target dari pengguna brand yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah email structure dan subject line. Nah, terkait hal ini, dalam buku ini disarankan subject lines-nya ini maksimal adalah 49 karakter atau kurang dari itu, supaya tidak terlihat terlalu banyak sehingga membuat konsumen ketika membaca email tersebut menjadi terganggu dan relatif untuk mengabaikan email tersebut. Kemudian yang ketiga, timing. Waktu yang dipilih harus sesuai dengan waktu yang memang banyak digunakan oleh konsumen untuk membuka email secara efektif gitu ya. Nah, kalau dalam buku ini disebutkan biasanya untuk hari Senin menjadi hari yang paling efektif digunakan untuk email campaign. Ya, hari Senin merupakan hari yang paling efektif, dan Senin sampai Jumat menjadi hari terakhir yang karena mendekati weekend, sehingga sebaiknya kalau mau menggunakan email marketing digunakan di hari Senin ataupun hari-hari dekat Senin. Kemudian yang ketiga, entertaining dan engaging content. Jadi kita harus menggunakan pesan-pesan yang unik dan membuat orang itu ketika membacanya merasakan adanya emosi gitu, entah itu lucu ataupun senang atau sedih atau penasaran gitu ya. Jadi kita harus memasukkan konten itu di dalam pesan yang kita buat. Next. Kemudian testing and monitoring. Perusahaan juga mampu mengukur dengan alat ya. Kira-kira sudah sejauh mana email ini terkirim dan kira-kira persebarannya seperti apa, efektivitasnya seperti apa, itu perusahaan dapat melakukannya dengan bantuan alat yang dapat mengukur persebaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah search advertising. Ya, search advertising ini prinsipnya adalah satu instrumen dari komunikasi digital yang dapat digunakan oleh pemasar, yang mana pemasar ini melakukan penggunaan kategori level keywords. Jadi ketika konsumen ingin mencari sesuatu, maka mereka langsung diarahkan untuk mengklik ataupun mencari keyword yang memang ditentukan oleh pemasar. Salah satu contohnya yang paling umum digunakan adalah Google AdWords. Jadi ketika konsumen mencari barang tertentu, maka mereka langsung mendapatkan referensi untuk mengklik ataupun memilih perusahaan brand yang sudah disetting oleh para pemasar. Kemudian yang terakhir adalah display advertising. Nah, display advertising merupakan penempatan iklan pada website tertentu. Biasanya kalau kita sering lihat display ads ini sering ada di bagian header-nya ataupun di sisi kanan kiri ya. Itu adalah kalau saya gambarkan di dalam presentasi, nah itu merupakan tampilan-tampilan yang dapat kita lihat. Jadi display ads ini akan muncul di dalam website-website tertentu. Jadi website-website ini menggunakan AdSense sehingga mereka bekerja sama dengan pihak pengelola iklan. Jadi mereka mempersilahkan untuk para pemasar meletakkan iklan di dalam website mereka. Dan ini banyak sekali digunakan oleh para pemasar untuk meningkatkan brand presence atau brand awareness dari brand yang mereka miliki. Next.
Jadi yang kali ini kita akan masuk ke overview of social media paid channels. Next. Kanal media sosial menawarkan akses kepada komunitas dengan user yang memiliki kemiripan karakteristik secara demografis, geografis, dan psikografis. Dalam brand, sosial media memiliki banyak peran. Contohnya seperti mengutarakan suara publik dan kehadiran online, menyuarakan pesan pemasaran, membantu memantau dan memberikan feedback dari konsumen, serta mempromosikan customer engagement. Setiap platform media sosial memiliki benefit unik dan juga keterbatasan masing-masing pula. Media sosial juga menghadirkan cara yang unik bagi pemasar untuk berinteraksi dengan audiensnya, mengumpulkan feedback, serta meminta masukan mengenai produk mereka. Perusahaan harus mampu memantau kehadiran media sosial mereka dan memastikan bahwa presence brand layak dan diterima oleh konsumen. Next. Sekarang media sosial pertama yang akan dibahas adalah Facebook. Secara demografis, 79% orang dewasa di Amerika Serikat memiliki akun Facebook. 88% orang berusia 18 sampai 29 tahun di Amerika Serikat memiliki akun Facebook. Dan 79% pengguna Facebook di Amerika Serikat memiliki gelar pendidikan, yang dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas mereka adalah kaum yang teredukasi, dan juga tinggal di area urban dan suburban. Saat ini sumber revenue terbesar Facebook adalah dari pengiklanannya. Pada tahun 2017, revenue advertising Facebook secara global mencapai 34 miliar dolar. Pangsa bisnis iklan digital Facebook di Amerika Serikat adalah 21% dan 87% pendapatan Facebook berasal dari iklan seluler atau mobile advertising. Next. Terdapat beberapa metrik yang digunakan untuk mengetahui impact dari ad campaign yang ada di Facebook. Yang pertama adalah reach, yang terdiri dari organic, paid, dan viral reach. Organic reach adalah jumlah orang yang telah melihat post di newsfeed, di ticker, yaitu sebuah list headline berita di Facebook, ataupun di page yang mengunggah iklan tersebut. Lalu ada paid reach. Paid reach adalah jumlah pengguna unik yang melihat suatu iklan atau sponsored story. Lalu ada viral reach, yaitu jumlah pengguna unik yang telah melihat suatu story mengenai sebuah akun yang dipublish oleh akun teman akun tersebut. Setelah reach ada followers. Followers Facebook adalah metrik yang baik untuk menentukan seberapa baik reach dan popularitas suatu pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu ada likes dan shares. Jumlah Facebook likes mengindikasikan customer engagement dengan suatu pesan tertentu. Sedangkan jumlah Facebook shares umumnya mengindikasikan seberapa viral suatu pesan yang disampaikan. Next. Terdapat beberapa keuntungan dari Facebook. Yang pertama adalah ukuran komunitas Facebook yang besar itu dapat dijadikan marketplace untuk menghubungkan buyers dan sellers. Lalu jika beriklan di Facebook, sellers dapat secara instan membuat brand awareness dalam jumlah users yang besar secara global. Lalu, sistem pengiklanan di Facebook dapat mentargetkan iklan kepada segmen-segmen spesifik berdasarkan beragam karakteristik, seperti misalkan usia, jenis kelamin, orientasi politik, hobi, interest, dan lain-lain. Lalu, dengan adanya kemampuan targeting iklan yang baik, Facebook juga mampu menekan biaya yang perlu dikeluarkan oleh pemasar, sehingga cost yang dibutuhkan tidak besar. Lalu, fitur direct purchasing dan instant play video memudahkan kampanye untuk meraup konsumen yang lebih banyak dan juga memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian secara langsung. Lalu, kekurangan dari Facebook antara lain, users dapat memilih post mana yang ingin dilihat. Hal ini berarti tidak semua post dapat meraih semua akun yang ditargetkan oleh brand tersebut. Lalu contohnya di Procter & Gamble itu menggunakan targeting ads di Facebook untuk mempromosikan pengharum ruangan Febreze. Tapi penjualannya stagnan walaupun setelah diiklankan di Facebook. Akhirnya penjualan baru bisa meningkat itu setelah target usia iklannya diperluas hingga di atas 18 tahun. Jika suatu perusahaan memiliki skandal atau posisinya terhadap isu politik atau isu sosial tidak sesuai dengan kebanyakan orang, maka orang-orang dapat menyerang media sosial perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya Facebook akhir-akhir ini juga sering untuk
terancam dikecam karena diduga menggunakan data konsumen tanpa izin atau tanpa sepengetahuan konsumen. Yang dimana hal ini menjadi permasalahan legal dan reputasi bagi Facebook. Hal ini dapat merusak masa depan pengiklanan di media sosial, kecuali jika konsumen, lalu pembuat peraturan atau policy makers, dan pihak-pihak platform media sosial memastikan dan make sure bahwa hal-hal mengenai data sharing tersebut sudah terselesaikan dan tidak akan mengganggu pihak manapun. Next. Media sosial yang kedua yang dibahas adalah Twitter. Twitter adalah media sosial terbesar kedua setelah Facebook. Secara keuntungannya, Twitter adalah microblogging site di mana setiap tweet akan langsung diakses oleh followers. Dan tweet ini pun mudah untuk dibuat. Hal ini akan membentuk direct communication antara customer service dan pelanggan yang baik, serta dapat menunjukkan personality suatu merek. Sedangkan secara kekurangannya, dari Twitter adalah di Twitter sangat banyak tweet yang dipost tiap hari, sehingga menyusahkan perusahaan untuk membuat tweet yang stand out. Selain itu, konten visual agak cenderung terbatas jika dibandingkan dengan media sosial lainnya. Dan setiap tweet dibatasi hingga 280 karakter, yang dimana ini sudah dikembangkan dari sebelumnya yang hanya sebatas 140 karakter. Twitter sangat menguntungkan bagi perusahaan yang ingin mengatasi masalah atau isu dengan customer service mereka. Contohnya Delta Airlines yang menggunakan Twitter untuk meningkatkan interaksi sosial dengan customer mereka dan menyediakan customer service yang lebih mudah dikontak. Dengan menggunakan hashtag Delta Assist, customer dapat mengkomplain kepada customer service Delta, dan Delta juga akan membantu untuk mengatasi isu-isu yang dikeluhkan. Selain itu, contoh lainnya adalah Domino's Pizza yang memberikan akses bagi customer untuk memesan pizza dengan cara mempost tweet dengan emoji pizza dan hashtag easy order, dan memention Twitter handle mereka yaitu Domino's. Selanjutnya, Instagram. Instagram adalah sebuah platform media sosial dengan 400 juta users yang ditargetkan secara khusus pada audiens yang cenderung lebih muda. Instagram memiliki tingkat brand engagement lebih tinggi dari platform-platform media sosial lainnya. Keuntungan dari Instagram adalah dapat melakukan engagement dengan audiens secara visual melalui foto dan video, yang dimana hal ini berarti pemasar dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemasaran tradisional. Bagi audiens anak muda pun pengiklanan tradisional itu sekarang dianggap cenderung lebih negatif karena terlalu dimanufaktur oleh perusahaan. Next. Contohnya ini Samsung membuat marketing campaign Samsung Pay It Forward, yang dimana kampanye ini mempromosikan jasa pembayaran mobile terbaru mereka. Beberapa social influencers di Instagram di-hire untuk mempromosikan campaign ini. Dan campaign ini dilakukan di holiday season, sehingga sesuai dengan tema Natal, di mana banyak orang membeli kado Natal untuk orang-orang terdekatnya. Next. Selanjutnya adalah Pinterest. Pinterest adalah sebuah media sosial di mana user menggugah foto dari berbagai macam produk dan berbagai macam merek. Pinterest ini sangat menguntungkan bagi merek yang mengandalkan visual imagery dalam pemasarannya. Keuntungan dari Pinterest adalah kemudahan untuk membuat pin by it yang dapat dicantumkan untuk menjual produk. Lalu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak traffic rujukan daripada bentuk media sosial lainnya. Kekurangan dari Pinterest adalah konten khusus atau niche konten yang fokus pada gaya hidup saja dan cocok umumnya hanya pada audiens perempuan saja. Contohnya adalah Krylon Paint, itu mereka pernah melakukan Pinterest Yard Sale pertama tahun 2015. Mereka mengirimkan DIY experts atau do-it-yourself experts mereka untuk membeli 127 item yang dinilai kurang berguna untuk dijual sepanjang rute Highway 127 dan mengubah item-item ini menjadi barang-barang yang lebih pantas untuk dijual. Produk-produknya ini dijual melalui Pin by It di board Pinterest mereka. Sejak acara tersebut, yard sale diberlakukan setiap bulan Agustus di 6 negara bagian sepanjang rute tersebut. Krylon Paint melihat adanya peningkatan 4.400% pada followers Pinterest mereka dan menghasilkan 2,7 juta dolar earned media dari budget awal yang hanya sebesar 200.000 dolar. Next. Selanjutnya adalah video. Video adalah unsur yang penting jika brand ingin membuat engagement yang lebih dalam dan dengan cara storytelling. Video dapat digunakan di media sosial dan juga di kanal owned media seperti di website merek.
Contohnya adalah video Second Skin milik Nivea mengenai ibu dan anak yang tidak bisa bersama pada hari Natal. Akhirnya mereka disatukan melalui teknologi VR. Dengan cara pendekatan non-sales dan mempermainkan emosi konsumen, kampanye ini berhasil menghasilkan lebih dari 150.000 views di YouTube. Hal ini membuktikan bahwa suatu video advertising dapat mempengaruhi konsumen secara positif dengan mempermainkan emosi konsumen dalam waktu hanya di bawah 60 detik. Video ad juga dapat digunakan bagi merek high-end. Hal ini dilakukan untuk memaintain image upscale dan mewah yang dimiliki oleh merek. Contohnya itu Burberry menjadi merek luxury pertama yang melakukan kampanye ad di Snapchat pada tahun 2016. Ad campaign ini secara eksklusif tersedia pada waktu yang terbatas. Lalu next, penggunaan media sosial secara global. Media sosial umumnya seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang biasa kita pakai sehari-hari itu tidak dapat digunakan di Cina. Jadi di Cina terdapat media sosial lain sebagai pengganti. Contohnya ini WeChat itu digunakan sebagai pengganti Facebook. Lalu ada Weibo, itu sebuah situs microblogging, itu merupakan kombinasi Twitter dan Facebook. Lalu ada QQ yang memiliki game, shopping, group chat, dan voice chat. Lalu ada Youku sebagai ekuivalen YouTube di Cina, dan juga Baidu Tieba sebagai search engine di Cina. Ya, selanjutnya kita masuk ke mobile marketing, di mana mobile marketing ini disebut juga mobile advertising and promotions. Ini diekspektasikan untuk terus-menerus tumbuh di masa depan. Bisa dilihat pasar global mobile advertising pada tahun 2017 itu mencapai 141,7 miliar dolar dan diekspektasikan akan terus bertumbuh hingga 531 miliar dolar di 2024. Hal ini sedikit sangat jauh dibandingkan media advertising lain yang biasanya hanya 26 miliar dolar saja. Nah, mengapa mobile marketing ini menjadi sangat populer? Karena pertama, selama beberapa tahun terakhir, masyarakat ini sudah sering sekali smartphone merupakan bagian dari hidup mereka. Satu orang saja itu bisa membuka HP 150 kali dalam satu hari. Nah, smartphone ini sudah menjadi sumber informasi, alat untuk berinteraksi sosial, dan juga apalagi terutama di COVID-19 itu menjadi tempat untuk berbelanja. Nah, konsumen juga menghabiskan 42% dari waktunya itu menggunakan mobile devices. Di Amerika sendiri itu rata-rata saat ini orang menggunakan smartphone dalam satu hari itu selama 3 jam. Nah, mobile juga membantu untuk memberikan pesan-pesan yang berdasarkan waktu dan lokasi yang spesifik, sehingga biasanya konsumen akan menerima pesan-pesan itu sesuai dengan kondisi mereka, sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu akan lebih menarik konsumen dan lebih relevan bagi mereka. Nah, mobile marketing ini juga dimanfaatkan oleh pemasar untuk mengajak konsumen dengan menawarkan berbagai macam penawaran seperti promosi, diskon, dan lain-lain bergantung kepada lokasi tertentu di mana biasanya promosi itu berbeda-beda pada tiap lokasi. Dan berhubungan dengan waktu-waktu tertentu juga, misalnya sale di akhir season dan lain-lain. Nah, jenis-jenis mobile marketing di buku sudah dijelaskan ada 3. Pertama ada messaging service yang kita tahu seperti SMS dan MMS, di mana SMS ini masih populer sampai saat ini, di mana 90% dari pesan ini akan dibaca dalam waktu 3 menit. Dan dia akan lebih direspon 5 kali dibandingkan dengan email. Contohnya di sini ada Starbucks, untuk menawarkan satu promosi saja, dia mengirimkan SMS sampai 4 kali dalam satu hari untuk menawarkan promosi yang sama. Nah, yang kedua adalah in-app advertising. In-app advertising ini adalah salah satu cara mobile marketing untuk membantu brand untuk menyentuh atau meraih konsumennya. Nah, contohnya di sini yang paling bagus adalah mobile apps-nya Starbucks. Di Starbucks ini dia memanfaatkan berbagai loyalty, memanfaatkan berbagai perks supaya mendapatkan loyalty konsumennya. Isinya ada store locator, ada rewards program, dan gift card information.
Nah, 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kesuksesan Starbucks di mobile marketing adalah yang pertama, mobile apps ini dapat memfasilitasi perusahaan untuk mempelajari motif-motif konsumennya. Kemudian juga mobile apps ini bisa digunakan untuk memberikan reward kepada customer pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu ulang tahun dan lain-lain, sehingga meningkatkan keefektifannya. Kemudian juga mobile apps ini dapat membantu perusahaan untuk memperkuat ikatan mereka dengan konsumen. Nah, yang ketiga adalah proximity system marketing, di mana proximity system marketing ini biasanya menggunakan pesan-pesan advertising kepada mobile user berdasarkan area geografis tertentu. Nah, jadi di sini pesan-pesan itu disampaikannya itu sangat targetnya sangat tepat, ads yang diberikan juga sangat relevan, dia berbasis dengan geo-targeting, sehingga memberikan benefit kepada konsumen dan juga kepada perusahaan lebih besar. Di sini contohnya adalah Campari, adalah salah satu minuman beralkohol. Di sini dia menawarkan diskon pada atraksi tertentu pada beberapa pub yang pada area-area yang banyak barnya. Jadi di area-area tertentu saja. Nah, beberapa riset juga menentukan menilai bagaimana teknik mobile marketing ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan sales. Pertama, lingkungan ini bisa memberikan dampak terhadap keefektifan mobile advertising dan promotions. Kemudian, misalnya contohnya, suatu studi menunjukkan bahwa promosi melalui mobile marketing ini bisa lebih efektif pada area-area yang crowded seperti di kereta, karena biasanya orang lebih sering pegang HP-nya karena untuk menghindari distraksi atau keramaian yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, mobile targeting ini dia berbasis dengan waktu dan lokasi, sehingga lebih efektif dan terasa dekat promosinya dengan konsumen. Kemudian disebutkan juga bahwa konsumen itu lebih baik ditargetkan pada konsumen-konsumen yang lebih dekat lokasinya dengan kompetitor dibandingkan konsumen-konsumen yang sedang ada di areanya kita. Karena supaya menghindari kanibalisasi dan menghindari kanibalisasi penjualan dan mengurangi profitability. Kemudian yang terakhir adalah biasanya kalau misalnya menarik konsumen melalui mobile marketing itu sangat efektif melalui kupon karena bisa meningkatkan spending secara keseluruhan. Contohnya misalnya kupon akan diskon 30% kalau misalnya dia spend 50.000. Jadi konsumen akan belanja lebih banyak untuk mendapatkan diskon tersebut sehingga kita juga bisa mendapatkan sales jauh lebih banyak. Nah, di sini juga ada dibahas mengenai influencer marketing dan social media celebrities. Influencer marketing ini melibatkan memanfaatkan key influencers seperti bloggers, celebrities, topic experts, dan opinion leaders untuk memberikan informasi dan opini terhadap suatu produk dan brand. Biasanya influencer ini diekspektasikan bisa mempengaruhi konsumen terhadap pendapatnya terhadap suatu produk. Jadi ini semacam word of mouth secara online. Nah, pemasar ini melihat dan memanfaatkan influencer ini lebih sering dalam beberapa tahun terakhir karena melihat hasilnya yang sangat baik dibandingkan media-media advertising lain. Nah, dan dia bisa meraih konsumen lebih niche, lebih banyak dibandingkan dengan media-media advertising lain karena mereka lebih dekat dan lebih engage kepada audiens mereka. Nah, kemudian juga cara mereka menyampaikan produk itu adalah dengan cara storytelling, sehingga juga itu menjadi salah satu hal yang membuat koneksi antara brand dan konsumennya itu akan semakin kuat. Di sini diperlihatkan bahwa ada 86% dari pemasar ini menginvestasikan kegiatan marketingnya ini di social influencer marketing di 2016, dan 48% itu mau meningkatkan lagi budget mereka untuk ke dalam social influencer marketing. Nah, salah satu contohnya ini sebenarnya kalau misalnya kita di Instagram udah banyak banget selebgram yang mempromosikan produk-produk tertentu. Tapi tidak hanya brand-brand kecil, brand-brand besar seperti Emirates juga menggunakan salah satu YouTuber terkenal, influencer yang namanya Casey Neistat untuk mempromosikan first class mereka. Jadi di sini Casey Neistat diberikan upgrade dari business class jadi first class, dan dia membuat video untuk mereview semua layanan yang didapatkannya selama berada di first class Emirates. Dan video ini sangat berhasil dengan mengumpulkan 177
27 juta views dan menarik banyak perhatian kepada fitur baru yang ditawarkan oleh Emirates ini. Nah, selanjutnya masuk ke konten marketing. Konten marketing adalah pendekatan strategic marketing yang fokus untuk membuat dan mendistribusikan konten yang valuable, relevan, dan konsisten untuk menarik dan mempertahankan audiens yang sudah didefinisikan secara jelas dan untuk meningkatkan customer action untuk langsung membeli. Nah, untuk membuat konten marketing ini ada guideline-nya supaya gimana kita bisa meng-engage audiens lebih cepat dan lebih relevan. Pertama, tujuan dari konten marketing ini adalah untuk menarik audiens terhadap topik-topik yang menarik buat mereka. Kemudian juga kita harus mapping out buyers decision journey. Kemudian kita mengembangkan berbagai buyer persona yang menyesuaikan dengan tipe-tipe konsumen saat mereka menghadapi decision journey tadi. Kemudian melibatkan berbagai konten yang memberikan informasi kepada tipe-tipe konsumen yang berbeda selama mereka sedang berada di proses-proses decision tadi. Dan konten marketing ini harus berisi mengenai excellent storytelling. Dan juga distribusi konten ini harus melibatkan berbagai macam channel media secara luas untuk bisa agar konten itu akan semakin tersebar dan juga bisa memanfaatkan cara-cara unik lainnya untuk memastikan bahwa kita bisa reach audience lebih banyak. Nah, kemudian juga harus diintegrasikan dengan public relation dan marketing strategy. Salah satu contohnya di buku adalah Mofoto, di mana Mofoto ini ada real estate agency. Dia memanfaatkan cerita-cerita dari Marvel karakter itu untuk menarik perhatian fanbase-nya Marvel. Di sini mereka membuat berbagai macam cerita sampai 365 cerita mengenai Marvel karakter dan ditaruh di berbagai outlet seperti Yahoo, Mashable, dan MTV. Dan hasilnya 9.000 shares pada konten-konten ini dan lebih menarik perhatian terhadap real estate Mofoto. Namun di Amerika diatur mengenai legal dan ethical consideration-nya, di mana konten marketing ini memang dibuat semenarik mungkin, tapi tetap harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, di sini tadi kita sudah bicara soal paid channels dan kebutuhan untuk sekarang kita gimana supaya pemasar itu bisa mengintegrasikan semuanya dengan baik. Di sini dilihat dulu pros dan cons dari masing-masing paid channel itu. Nah, biasanya pemasar itu tidak hanya menggunakan satu, tapi bisa menggunakan beberapa. Tapi satu dan lainnya itu harus terintegrasi dengan satu sama lain. Nah, saya di sini bisa dibaca ada banyak channel yang bisa digunakan. Salah satu contohnya di sini email. Pro-nya ada dia biayanya lebih rendah, lebih cepat untuk melakukan campaign, terus juga ROI-nya return-nya lebih tinggi dibandingkan channel-channel yang lain. Nah, kalau kontranya adalah kemungkinan kalau misalnya emailnya terus-menerus dan repetitif, itu bisa jadi menurunkan reputasi dari brand karena dianggap mengganggu dan dianggap juga emailnya scam. Dan yang lain-lain. Jadi melihat pros dan cons dari masing-masing channel, si pemasar seharusnya bisa mengintegrasikan dan memanfaatkan channel-channel ini untuk menyebarkan konten mereka agar relevan bagi target audiens mereka. Nah, yang bagian terakhir kita masuk ke brand management structures. Di sini kita tahu bahwa perubahan itu sangat cepat, terutama setelah COVID-19. Perubahan perilaku konsumen itu terjadi sangat cepat dan signifikan, sehingga perubahan ini diperlukan bagi pemasar untuk mulai merubah strategi branding dan brand manajemennya. Jadi dia harus melihat perubahan ini dan mengalihkan ke tempat digital channels yang memang sedang tumbuh dan sedang rame audiensnya. Harus menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang ada. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemasar untuk mengikuti atau bisa mengikuti tren ini. Pertama, memahami dulu bagaimana produk dan brand ini dicari dan dilihat secara online, dan bagaimana cara konsumennya itu menggunakan channel-channel ini. Kemudian juga harus melakukan koordinasi cross-fungsional dengan organisasi untuk supaya decision making-nya semakin cepat dan juga bisa menyelesaikan masalah lebih cepat. Kemudian decision making ini juga harus berbasis data,
dan menjadi SOP karena online semua database itu masuk dengan cepat dan harus dimanfaatkan oleh pemasar. Kemudian juga strategi marketing atau strategi ini harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan strategi. Kemudian yang kelima, pemasar bisa mempersonalisasikan masing-masing pesan berdasarkan perilaku mereka. Dilihat dari misalnya data-data yang didapatkan oleh pemasar berdasarkan berapa lama audiensnya melihat iklan tersebut, apa responnya, apa feedbacknya itu bisa dilihat secara langsung. Nah, kemudian yang keenam, menilai data di sini sebenarnya itu privacy, tapi sebenarnya pemasar juga bisa melihat conversation yang terjadi antar konsumen untuk melihat informasi-informasi penting yang tidak bisa dianalisis sebelumnya untuk memajukan atau untuk mengimprove lagi advertising-nya. Kemudian yang terakhir adalah memahami bagaimana interaksi komunikasi secara online dan offline dan berkoordinasi untuk online digital channel strategy. Sekian dari kami membahas chapter 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.